Ya, pemirsa, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, akhirnya menjalani pemeriksaan perdana setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Putri tiba di Bareskrim Polri didampingi kuasa hukumnya. Putri Chandrawati tiba sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat di gedung Bareskrim Polri. Sebelum diperiksa tim khusus, Putri Chandrawati lebih dulu menjalani pemeriksaan kesehatan. Tim kuasa hukum akan segera memberikan keterangan usai Putri Chandrawati diperiksa oleh penyidik. Sebelumnya, Putri Chandrawati batal diperiksa karena sakit dan pekan lalu Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Hari ini tim khusus Polri memanggil Putri Chandrawati untuk dimintai keterangannya sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Polri menyebut keterangan Putri diperlukan untuk menjelaskan tindakan asusila yang diduga jadi motif utama sehingga bisa terjadi perencanaan pembunuhan oleh suaminya sendiri. Memang jadwal pemeriksaan Ibu PC atau klien kami. Saat ini Ibu PC sedang dalam pemeriksaan kesehatan dulu. Jadi Ibu PC akan diperiksa kesehatannya. Setelah pemeriksaan kesehatan akan dilanjutkan oleh pemeriksaan BAP oleh penyidik. Ya. Setelah pemeriksaan BAP oleh penyidik selesai, kami akan memberikan atau menyampaikan beberapa hal kepada rekan-rekan media. Jadi mohon agar pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Mohon rekan-rekan media sabar menunggu ya. 7 hari yang lalu sakit apa, Pak? Sakit kan 3 hari diperiksa. Sudah kami jelaskan juga ke penyidik dan penyidik juga sudah menerima. Kan pemeriksaan kesehatan di dalam. Ya, jadi mohon teman-teman media sabar menunggu, ya, berdoa dan semoga pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Ya. Oke. Saat ini Bu Pece di mana, Pak? Kan saya udah jelasin. Sudah di dalam ya? Oke. Kasih ya. Ya, saya mau mendampingi dulu. Nanti kalau misalnya Nanti setelah selesai pemeriksaan, nanti akan saya sampaikan. Dari pengacara, Pak. Semua langkah-langkah yang diatur oleh KUHP akan kami sampaikan ke penyidik. Terkait banding Pak Sambo gimana, Pak? Ya, itu nanti dalam proses semua. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Dan untuk mengetahui informasi terkini pemeriksaan Putri Chandrawati, ada rekan Nasta Syafrina di Bareskrim Polri Jakarta. Selamat sore, Nasta. Apakah sudah ada tanda-tanda selesainya pemeriksaan Putri hari ini? Ya, selamat sore Fani dan juga pemirsa. Putri Chandrawati pada hari ini memenuhi panggilan oleh tim khusus Mabes Polri terkait kasus dugaan pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J. Ini merupakan pemeriksaan perdana setelah status Putri Chandrawati ini menjadi tersangka. Pantauan kami juga pada pukul 10:40 waktu Indonesia Barat ini Putri Chandrawati sudah memasuki di dalam area gedung Bareskrim Polri untuk melangsungkan pemeriksaan oleh tim khusus Mabes Polri. Namun sayangnya kami awak media ini tidak mengetahui dari manakah Putri Chandrawati ini memasuki area Bareskrim Polri. Lantaran juga kita berada di lobi Bareskrim Polri tidak melihat penampakan ataupun juga kehadiran Putri Chandrawati. Namun dapat kami informasikan juga kuasa hukum Putri Chandrawati yakni Putri Chandrawati ini menyebutkan bahwa nantinya terlebih dahulu Putri Chandrawati ini melakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah itu dilangsungkan pemeriksaan BAP oleh tim khusus Mabes Polri. Dan apabila nanti setelah dilakukan pemeriksaan ini, pengatim kuasa hukum Putri Chandrawati ini akan langsung mengumumkan kepada awak media materi apakah yang sedang ditanyakan oleh tim khusus Mabes Polri. Di sini juga hingga sampai saat ini, tepatnya sudah 6 jam berlangsung pemeriksaan oleh tim khusus Mabes Polri terhadap Putri Chandrawati, sehingga kami tim awak media di sini masih terus menunggu kapankah pemeriksaan ini akan selesai. Jika kita melihat lagi memang sebelumnya Kabareskrim Polri yakni Komjen Agus Andrianto menyebutkan bahwa pihaknya ini akan mengikuti rekomendasi oleh dokter apabila berbicara tentang penahanan Putri Chandrawati. Namun kami hingga sampai saat ini pun juga masih terus menunggu dan menantikan update apakah materi-materi yang akan ditanyakan oleh penyidik terhadap Putri Chandrawati. Sebelumnya juga jika kita melihat lagi di Dirtipidum Polri
Brigjen Pol Andirian menyebutkan bahwa di sini Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka lantaran memang dikuatkan dengan 2 bukti, yaitu yang pertama keterangan oleh saksi, kemudian juga bukti elektronik, di mana bukti elektronik ini berupa CCTV yang sangat korelasi dari rumah dinas yang berada di Duren 3, kemudian juga CCTV yang berada di rumah pribadi yang berada di Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan. Fani. Baik, Nasta, ada yang bikin kami penasaran, betulkah Putri Chandrawati tadi datang diam-diam tanpa melewati pintu depan dan tidak diketahui oleh awak media, betul ya? Dan kalau misalnya bisa mungkin kita lihat apakah sudah ada laporan dari kondisi kesehatan dari pemeriksaan yang sudah dilaksanakan hari ini di Bareskrim? Ya, Fani dan juga pemirsa, memang benar memang pantauan kami hingga tepatnya pada saat kuasa hukum Putri Chandrawati ini menghampiri awak media yang berada di lobi Bareskrim Polri menyebutkan bahwa memang di sini awak media tidak melihat keberadaan ataupun juga kehadiran Ibu Putri Chandrawati sebagai tersangka untuk memenuhi panggilan oleh Bareskrim Polri, di mana pada saat ini tepatnya di lobi Bareskrim Polri, Putri Chandrawati tidak melewati di kawasan ini, namun bisa saja berada di lokasi lainnya, sehingga kami awak media ini tidak mendapatkan ataupun tidak mengetahui kedatangan ataupun juga kehadiran oleh Putri Chandrawati. Namun dapat kami informasikan juga kepada Fani dan pemirsa bahwa tadi kuasa hukum Putri Chandrawati juga menyebutkan sebelum dilakukan pemeriksaan BAP, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dikarenakan memang jika kita melihat kembali pada saat penetapan Putri Chandrawati sebagai tersangka oleh Mabes Polri, Putri Chandrawati melakukan penundaan pemeriksaan lantaran telah menyertakan surat sakit, sehingga hal ini pun juga sedikit mengulur waktu hingga 7 hari. Dan kemudian juga pada saat rapat dengan Komisi 3 DPR, Kapolri Jenderal Listio Sigit pun juga menyebutkan bahwa dipastikan Putri Chandrawati ini akan diperiksa di antara hari Kamis ataupun juga Jumat ini. Dan benar, memang hari ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati sebagai tersangka. Fani. Baik, terima kasih atas informasinya Nasta Syafrina dari Bareskrim Polri Jakarta. Kami nantikan perkembangan pemeriksaan Putri Chandrawati hari ini sama-sama. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Putri Chandrawati belum ditahan polisi sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus Brigadir Yosua. Penundaan penahanan dilakukan karena Putri sakit dan perlu istirahat selama 7 hari. Istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati, hingga kini belum ditahan pasca ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Penundaan penahanan ini lantaran Putri Chandrawati mengaku sakit dan harus istirahat selama 7 hari. Padahal, penyidik akan mengkonfrontir sejumlah temuan kepada Putri namun gagal akibat ketidakhadiran Putri. Meski tanpa kehadiran Putri Chandrawati, penyidik akhirnya melakukan gelar perkara berdasarkan 2 alat bukti dan menjerat Putri Chandrawati sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Seyogyanya juga kemarin harusnya yang bersangkutan kita periksa, tetapi kemudian muncul surat sakit dari kedokteran, dari dokter yang bersangkutan dan meminta untuk istirahat selama 7 hari. Tanpa kehadiran yang bersangkutan, kemudian penyidik melakukan gelar perkara dan berdasarkan 2 alat bukti. Yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV baik yang ada di Saguling, di lokasi Saguling maupun yang ada di dekat TKP, ya, yang selama ini menjadi pertanyaan publik yang diperoleh dari DVR Pos Satpam. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Berdasarkan surat dokter yang diberikan kepada penyidik,
Putri Chandrawati memerlukan istirahat selama 7 hari. Sehingga Putri diprediksi baru bisa ditahan atau dijemput paksa penyidik pada hari Kamis 25 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, istri Irjen Verdi Sambo yang dulu disebut sebagai korban kini menjadi tersangka pembunuhan berencana. Drama pelecehan seksual yang sejak awal dinarasikan jadi alasan utama pembunuhan Brigadir Yosua terbukti bohong belaka. Biar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. 40 hari kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat bergulir dan menyeret 4 tersangka, termasuk mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, 1 kali tertangkap media ketika mengunjungi suaminya di Makobrimob. Sebagai pemeran utama dalam drama Duren 3, Putri awalnya diposisikan sebagai korban pelecehan seksual, kini berbalik menjadi tersangka pembunuhan. Narasi dugaan pelecehan seksual terhadap Putri yang dilakukan oleh Brigadir Joshua mencuat sejak awal kasus ini muncul di publik. Ibu sempat tertidur. Nah, pada saat itu tidak diketahui oleh orang lain, tiba-tiba Brigadir J masuk dan kemudian melakukan pelecehan terhadap ibu. Dugaan pelecehan seksual mulai terpatahkan usai Kapolri menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Kalau 340 memang diterapkan, kalau 340 diterapkan, kecil kemungkinan ini. Namun Verdi Sambo tetap konsisten dengan pernyataannya. Dalam berita acara pemeriksaan tim sus, Verdi mengaku tindakan Joshua terhadap istrinya di Magelang melukai harkat dan martabatnya. Bahwa di dalam keterangannya, tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Syukur ini tersangka bunyi, ngomong. Kalau nggak ngomong sekalipun tidak ada masalah. Kita sudah punya alat bukti untuk memberikan sangkaan terhadap yang bersangkutan dan siap untuk kita bawa ke pengadilan. Hingga pada 12 Agustus atau tepat 1 bulan setelah kasus pembunuhan Brigadir Joshua mencuat di publik, kasus dugaan pelecehan seksual dihentikan. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana, sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Bareskrim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Joshua. Oleh karena itu, berdasarkan hasil gelar tadi saya sampaikan perkara ini dihentikan penanganannya. Kini bertambah 1 tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, yaitu Putri Chandrawati. Sebelumnya tersangka Irjen Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, serta Kuat Ma'ruf terancam hukuman mati. Sedangkan Barada Richard Eliezer terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di MNC News Now.